Halo, assalamualaikum sedulur kabeh. Ya, ini kan aku sering ngeliat ya, dek berandaku tuh selalu lewat nangis TKW, nangis sedih karena majikan jahat, majikan nggak ngerti, majikan sangat-sangat jahat. Memang kalau masih yang belum tahu, yang belum pernah ke luar negeri, mungkin bilangnya enak ya. Dek rumah itu kan banyak kan yang ngomong enak apa di sana, apa kerjanya tinggal ini. Orang kalau yang di rumah ngitungnya itu berapa lamanya dia pergi, tinggal ngitung bulannya dan tahunnya. Tapi kan orang kan nggak tahu lika-likunya di sini. Kalau yang ngomong itu enak banyak sih, apalagi kalau saya pas pulang. Oh enak yo sampean dek sana, dek luar negeri. Oh udah ini ya, orang punya, orang nggak punya itu dari kita sendiri. Nah, namanya orang ikut orang itu siapa sih yang bilang enak? Ya nggak ada enaknya lah. Masih enak di rumah sendiri, usaha sendiri. Maukah itu berhasil atau tidaknya, itu nggak ada orang marahi, nggak ada orang nyaci maki, ya kan? Di situ. Nah, kalau namanya di luar negeri, itu kan kita dibayar. Mau dimarahi, mau dicaci maki kayak apa, ya itulah bayaran kita. Kita makanya harus sudah siap mental. Makanya dibilangin harus siap mental. Nah, di situ kalau ingin majikan nggak ingin marah, bagaimana ambil hati majikan kita, kerja yang rajin. Ya, kita harus bisa profesional. Di situ nggak enak cuma di sini langsung. Oh, kalau lihat di apa itu namanya, di kalau HP apa di casingnya. Nah, kalau ngelihat casingnya itu semua itu bagus, bisa gini, hahaha hihi, ya kayak bahagia, pakai baju seperti apa, model artis apa aja bisa memakai. Tapi itu kan hanya casing ya. Kalau sudah bekerja, aduh, ya itu makanya semua kan banyak yang bilang enak. Jangan dibilang enak. Kalau siapapun masuk ke luar negeri harus siap mental. Itu ya. Nih, aku juga mau cerita sih ya, dikit. Ceritanya dikit ya. Ya nggak banyak. Banyak juga ceritanya, tapi yang ku ceritain dikit. Bilang orang katanya, oh enak sekarang kamu udah sukses ya. Kesuksesan itu dari jatuh bangun. Saya itu kenyang jatuh bangun. Bukan langsung di sini langsung dapat majikan yang enak, yang baik. Tidak. Majikanku parah juga, nggak ngasih makan. Iya. Bagaimana caranya aku bisa makan? Itu lah, setelah itu aku cuma kuat 3 bulan. Nah, lanjut lagi, cari lagi. Akhirnya dapat juga. Dihasut temennya juga, gagal lagi. Akhirnya kurang 4 bulan finish juga. Finish kontrak maksudnya. Itu juga udah dikembalikan. Dapat lagi kebetulan ya. Dulu itu kan nggak ada foto kayak sekarang HP cepret sendiri. Dulu itu fotonya kalau yang di Hongkong itu tahu kan, fotonya itu di KOSWB ya kan. Nah nanti dikirimin, coba nanti kirimin ke alamat. Aku juga udah menanyakan dengan juragan yang perempuan itu, bos
aku kan foto-foto lah, itu nanti kalau dikirimin ke sini boleh apa enggak? Boleh. Nah kalau boleh aku minta alamatnya, boleh enggak? Dikasih. Ternyata nah omnya itu marah. Loh, kenapa kamu berani-berani kirim surat ke alamat sini, pakai alamat sini? Loh, kan saya juga tanya sama bos, katanya boleh. Terus aku juga dikasih alamat. Kalau salah ya nggak, caranya begini. Akhirnya gimana coba? Tengah malam, jam 11 malam aku di interminit. Jam 11 malam itu luar pun udah sepi. Aku mau tidur di mana? Aku lari ke kantor polisi. Setelah kantor polisi, akhirnya pagi aku melaporkan ke Lebor. Nah, kita di interminit di tengah malam itu nggak boleh, karena kantor agensi juga sudah tutup. Kita di sini nggak punya tempat tinggal, ya kan? Ya, majikan sebenarnya interminit itu harus pulangkan ke agen, tapi agen itu kan sudah tutup. Walaupun sudah tutup, itu dulu agennya jemput aku tengah malam, tapi aku setelah di luar pun aku nggak tahu mau tidur di mana, akhirnya dilepas gitu aja dan tidak mendapatkan hak saya. Nggak tahu haknya di sama agen atau gimana, saya kurang paham karena aku dulu belum ngerti banget peraturan. Nah, setelah itu akhirnya aku mengadu ke Lebor. Ternyata majikan sama agen itu ada kesekongkelan, atau akhirnya saling cari kebenaran masing-masing. Setelah itu bos saya juga kena denda, terus agen juga kena denda, langsung agen juga di blacklist. Nah sekarang masih juga, tapi pakai atas nama orang lain, itu bukan dia lagi. Dan orang yang menjemputku juga sekarang udah nggak kerja di agen itu ceritanya. Nggak semudah yang dibayangkan. Di rumah enak ya, kerja di luar negeri gini-gini, gajinya besar, tapi kalau kita nggak bisa hati yang lapang dan pikiran yang lapang, namanya adalah harus ini dengan hati harus sama, harus benar-benar yang lapang. Itu yang namanya katanya kuat mental. Nah harus yang kuat mental gitu loh. Nah, itu kalau nggak kuat mental nggak jadilah kesuksesan itu, bukannya langsung enak kayak sekarang. Nah ya alhamdulillah ya, liku-likunya sudah aku lalui. Sekarang alhamdulillah majikan saya itu seperti kayak anak sendiri ya, di rumah ya kayak rumah sendiri ya. Walaupun kayak rumah sendiri pun ya nggak sebebas itu dong, kita juga jaga perasaan. Oh ini di depan bos, oh ini di belakang bos. Itu yang penting kita benar-benar kerja itu pakai hati, pasti itu kesuksesan pasti ada. Itu ya udah, cuma cerita segitu aja ya. Kalau cerita terus-terusan masih banyak, nggak habis, berapa hari pun nggak bakal habis cerita itu. Nah masalah lika-liku kehidupan di luar negeri itu nggak habis ya. Ya udah kayak gitu aja lah. Makasih. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, like, share, and comment ya, biar aku tambah gini terus, maksudnya biar tambah telaten gitu loh kalau bikin konten, ya kan. Tuh, assalamualaikum.